yang kaulnya Syekh Ibnu Athaillah ini yang ma min nafasin tubdihi illa walahu qadru fi kayumdihi. Kalau dawuhnya Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ini dawuhnya Rasulullah. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadru fi kayumdihi. Tidak ada daripada nafas yang kamu tampakkan, melainkan pada nafas itu ada takdir Allah pada engkau yang Allah lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya nafas engkau dan selain engkau sungguh telah meliputi akan dia takdir Allah. Jadi nafas kita itu adalah merupakan takdir Allah. Dan tidaklah timbul nafas engkau dan selain engkau, melainkan yang telah terdahulu dengannya pengetahuan dan keputusan Allah SWT. Ini dalam hal yang paling sederhana tapi vital bagi kita, nafas. Apalagi perkara-perkara yang lain. Itu tentu semuanya juga telah terdahulu pengetahuan dan keputusan Allah SWT. Maka wajiblah engkau ridho dengan keputusan dan takdir Allah itu. Hakikat ridho itu adalah bahwa engkau tidak membahas menentang, apalagi marah kepada Allah SWT. Orang yang marah kepada Allah berarti tidak ridho kepada Allah. Orang yang marah kepada Allah berarti tidak ridho kepada Allah. Pertanyaannya adalah, kapan dan bisakah kita marah kepada Allah? Di akhirat kelak, Allah akan berkata kepada hamba, wahai hambaku, kenapa engkau pada suatu waktu marah dan mencela kepadaku? Maka hamba itu berkata kepada Allah, kapan ya Allah aku mencela jenengan ya Allah? Pada suatu waktu kamu mencela makhlukku. Dan makhlukku itu dalam keadaan apapun mengikuti takdirku. Berarti pada saat engkau mencela makhlukku itu, sama saja engkau mencela aku. Dawuhnya Allah. Rasulullah SAW dawuh, la tasubbu ad-dahra fa innallaha huwa ad-dahru. Janganlah engkau mencaci maki masa, karena Allah lah yang menciptakan masa itu. Sebagaimana di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa, wahai fulan engkau sakit, engkau tidak menjenguk aku. Wahai fulan aku sakit, engkau tidak menjenguk aku. Aku lapar, engkau tidak memberi makan kepadaku. Ini hadis qudsi ya. Lalu kata hamba tersebut, mana mungkin ya Allah engkau sakit dan lapar? Lalu dilanjutkan dalam firman-Nya, hambaku sakit dan lapar, engkau tidak menjenguk dan tidak memberi makan. Allah SWT berfirman, wallahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Al-ayah. Allah yang menciptakan kamu dan segala perbuatan kamu. Dalam ilmu tauhid dikenal dengan tauhid af'al. Artinya mengesahkan perbuatan-perbuatan, yaitu mengiktikadkan, berkeyakinan di dalam hati kita bahwa tidak ada perbuatan-perbuatan dalam alam semesta ini melainkan sebenarnya perbuatan Allah SWT. Af'al ini adalah asarus sifat. Dari sifat timbul af'al. Sebagaimana contoh, ada tukang bangunan, maka lalu timbul bangunan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Seluruh perbuatan adalah perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah itu adalah bekas dari sifat Allah. Asar dari sifat Allah. Sifat Allah itu banyak. Akan tetapi kesimpulan dari banyaknya sifat Allah itu dibagi dua. Dua sifat. Al-Jamal dan Al-Jalal. Al-Jamal, Allah pengampun mengasihi. Al-Jalal, Jalalullah, Allah maha menyiksa, memaksa, dan yang lain-lain. Kalau kita melihat manusia menjadi penyayang, tidak mudah tersinggung, tutur katanya lembut, ini adalah asar dari Jamalullah. Bila berhadapan dengan sifat ini, kita mudah ridho. Tetapi bila berhadapan dengan makhluk Allah yang berkaitan dengan sifat Al-Jalal, orangnya ini lalu menjadi susah diatur. Gampang tersinggung. Walaupun sulit, kita sebagai hamba Allah dituntut untuk ridho dengan makhluk yang seperti ini. Mungkin akan kita alami, kita mempunyai orang tua yang suka marah-marah, gampang tersinggung, susah diatur. Nah, ini sebenarnya kalau dikembalikan kepada sifat Allah, itu sifat Al-Jalal. Makhluk ini sedang mewujudkan asarnya sifat Jalalullah. Nah, kita wajib ridho, nerimo. Oh, ini bagian dari cobaan saya sebagai anak untuk menjadi ridho dengan orang tua yang seperti ini. Nah, dalam hal ini, di dalam tauhid af'al ini, tauhid tentang perbuatan-perbuatan, ya, kita diuji oleh Allah dalam berbagai keadaan. Anak kadang-kadang sifatnya macam-macam. Tadi orang tua, ya, nah sekarang anak kadang sifatnya macam-macam. Sayang, lembut, ramah. Kita gampang ridho punya anak yang seperti ini. Tapi bila anak bersifat sebaliknya, disuruh ngengkel, disuruh A yang dilakukan B, kita sulit ridho. Masya Allah, ini ya mengingatkan kita ini. Insya Allah, Insya Allah. Kalau kita tidak terima, berarti sebenarnya kita tidak terima dengan asar Allah itu. Bahkan kadang-kadang kedua sifat tersebut ada pada diri kita. Maka jangan lalu kita benci kepada Allah. Nanti di akhirat akan ditaubih, dilecehkan oleh Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila kita dihadapkan dalam suatu keadaan kemungkaran, Allah memerintahkan untuk membenci kemungkaran. Sementara Allah menyuruh untuk tidak mencela suatu keadaan. Bagaimana yang seperti ini? Maka ada dua tingkat, yaitu tingkat syariat dan tingkat hakikat. Secara syariat kita membenci perbuatan kemungkaran dan mencegah terjadinya. Dan itu merupakan posisi ikhtiar yang dituntut oleh Allah. Sebagaimana hadis Nabi, ya, idza ra'a munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Maka dengan menyadari bahwa kemungkaran itu sesungguhnya asar dari sifat Allah, kita bisa melihat kemungkaran itu bahwa ini asar kemungkaran dari asar Allah. Maka secara syariat kita harus membenci, kalau bisa mencegah. Tapi secara hakikat di dalam hati kita ridho bahwa yang menciptakan kemungkaran itu Allah jua. Gitu ya. Jadi
kita diajari melihat kemungkaran itu dari dua sisi. Dari sisi syariat, laksanakan idza ra'a mungkaron falyughayyir biyadi. Kalau kita sedang punya kekuasaan, punya kemampuan, cegah dengan perbuatan. Idza lam yastati, jika tidak mampu, fabilisani, dengan omongan, dicegahnya. Fa illam yastati, jika tidak mampu, fabiqalbi, maka dengan hati, tidak ridho dengan itu. Tetapi bahwa kemungkaran itu sebagai perwujudan asar dari sifat Allah, itu kita terima itu secara hakikat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka jika nafas-nafasmu dihisab oleh Allah, bila habis nafas kita, maka engkau akan tinggalkan duniamu, hartamu, pangkatmu. Kalau nafas saja dihitung, apalagi perbuatan hati dan anggota badan kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna asma'a wal basara wal fuada wa kullu ulaika kana anhu mas'ul. Sesungguhnya pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fuada dan hati, kerentak hati, wa kullu ulaika kana anhu mas'ula. Seluruhnya akan ditanya, akan dihisab. Ma'asyiral muslimin, artinya tidak ada seorang hamba yang melangkah satu langkah, melainkan ia akan ditanya oleh Allah untuk apa langkah itu. Sekalipun kerentak hati, dia akan dihisab oleh Allah SWT. Masya Allah ya, Masya Allah, Masya Allah. Allah akan tanya juga dengan apa dia menjabat, untuk apa jabatan itu. Pejabat yang paling celaka adalah yang mempersulit umat. Sebab Nabi memerintah memudahkan akan umatku urusan-urusannya. Jika dipersulit, maka Allah akan mempersulit pejabat itu. Umar bin Khattab berkata, Sayyidina Umar bin Khattab ya, beliau dawuh, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinuha qabla antuzanu. Hisaplah dirimu sendiri sebelum engkau dihisap. Dan timbanglah perbuatan-perbuatanmu sebelum engkau ditimbang amal perbuatanmu itu. Ini sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengajarkan bagaimana nanti di akhirat itu. Supaya tidak ditanya yang macam-macam oleh Allah. Bagaimana cara kita menghisap diri sendiri? Muhasabah itu artinya perlu kita taubat nasuha. Yang pertama. Yang kedua, bayar hutang-hutang kita kepada Allah. Yang ketiga, kembalikan kedoliman-kedoliman yang kita lakukan kepada ahlinya. Bila kita dapat melakukan itu, maka kita akan mati dan masuk surga tanpa hisab. Sekali lagi, menghisab diri itu ada 3 ya. Muhasabah itu. Taubat nasuha, lalu kalau kita merasa, dan pasti ya, banyak hak-hak Allah, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah yang belum terlaksana, itu merupakan hutang kita kepada Allah, bayar. Dan yang ketiga, kalau kita berbuat zalim, cepat minta maaf kepada orang yang kita zalimi, kembalikan apa-apa yang kita pakai kepada ahlinya. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat bagi diri saya sendiri. Terima kasih saya kepada Mas Yatno ini, yang dari awal sudah menginginkan untuk kalau bisa saya bisa tamat mengkaji Al-Hikam. Nah ini barokahnya saya rasakan banyak. Sejak kalau saya merasakan hikmah Al-Hikam itu di awal
Awalnya merasa sulit, karena Al-Hikam ini banyak berbagai penafsirannya. Awalnya merasa